tentang fitnah yang lebih aku khawatirkan daripada fitnah Dajjal. Dan ini juga banyak tersebar di masyarakat. Ini namanya apa? Kesyirikan. Nggak masuk akal, tapi banyak orang percaya. Banyak orang percaya. Ini adalah akidahnya orang kafir yang diadopsi oleh orang Islam, kemudian diyakini dengan seyakin-yakinnya. Barang siapa yang meyakini ini, maka dia telah melakukan kesyirikan. Di sana ada syirik-syirik kecil yang juga harus kita jauhi agar tauhid kita menjadi sempurna, agar kita meninggal di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi di puncak-puncak tauhid, sehingga kita meraih keutamaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara syirik-syirik kecil yang pertama adalah beribadah ingin dipuji dan ingin disanjung. Seorang beribadah kemudian ingin dilihat oleh orang lain, agar dipuji oleh orang lain. Yang ini dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Dalam hadisnya kata Nabi SAW, "Akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil. Fasa'aluh, mereka bertanya apa itu syirik kecil? Kata Nabi SAW, "Ar-riya", beramal soleh untuk dilihat. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang fitnah yang lebih aku khawatirkan daripada fitnah Dajjal? Qalu bala ya Rasulullah. Kata mereka, itu ya Rasulullah. Apakah itu? Kata Nabi SAW, asyirkul khafi, syirik yang kecil. Yakumur rajulu, seorang berdiri, fayusalli, kemudian dia salat, fayuzayyina salatahu, dia bagus-baguskan salatnya, lima yara min athari rajulin ilaihi, karena dia tahu ada orang sedang perhatikan dia. Dia bagus-baguskan ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bagus-baguskan ibadahnya supaya dipuji, supaya disanjung. Dan kita hidup sekarang di zaman betapa banyak orang suka memperlihatkan ibadahnya. Terutama tatkala tersebarnya media sosial sekarang. Sebagian orang setiap dia beribadah, maka dia upload, dia publish ibadahnya. Dia share, dia jadikan status dalam Facebooknya, dalam media sosialnya, dalam Instagramnya. Dia umrah, dia masukkan dalam Instagram. Dia bersedekah, dia masukkan dalam Instagram. Di Twitternya, supaya apa? Supaya dikomentari oleh orang lain, supaya di like oleh orang lain. Ini berbahaya. Dia mengantarkan amalnya kepada kebinasaan. Hati-hati. Ini penyakit riya, penyakit yang mengenai atau menyerang orang-orang yang rajin ibadah. Orang rajin salat, potensi untuk riya. Orang yang haji dan umrah, potensi untuk riya. Dai, potensi untuk riya. Donatur yang suka bersedekah, potensi untuk riya. Maka berusaha seorang menyembunyikan amal ibadahnya. Jangan dia pamerkan. Kapan dia pamerkan amal ibadahnya? Niatnya untuk dipuji oleh orang lain, maka amalannya akan gugur seketika itu. Ini riya. Kita harus melatih diri kita untuk tidak terpengaruh dengan pujian orang. Kalau ada seorang muji kita, jangan terpengaruh. Anggap saja angin yang lewat, jangan terpengaruh. Manusia puji kita karena dia tidak tahu keburukan-keburukan kita. Kalau dia tahu keburukan-keburukan kita, dia tidak bakalan memuji kita. Latih diri kita untuk senantiasa mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia manapun, siapapun orangnya. Di antara syirik kecil yang tersebar di masyarakat adalah memakai jimat. Kata Nabi SAW, man ta'allaqa syai'an faqad asyrak, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang memakai jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Kata Nabi SAW, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sungguhnya jampi-jampi, sungguhnya jimat-jimat, sesungguhnya pelet adalah kesyirikan. Ini di antara kesyirikan yang tersebar di masyarakat. Apa itu jimat? Jimat adalah sesuatu yang dipakai atau digantung atau ditempelkan, apapun bentuknya, dengan tujuan untuk menolak bala atau untuk menghilangkan bala yang sudah datang. Dan ini banyak bentuknya, seperti tali, seperti kayu yang dipakai sebagai gelang. Dalam rangka apa? Menolak jin, menolak bala. Seperti gantungan yang diletakkan pada hewan, seperti jimat yang ditempelkan pada mobil. Atau bisa jadi foto dari seorang kiai ditempelkan di rumah. Oh, kalau ada foto kiai ini maka datang keberkahan. Oh, kalau ada foto kiai ini maka tidak akan datang bala. Atau foto tuan guru yang dipasang di warung-warung misalnya.
Kalau ada foto tuan guru maka warung akan laris. Kalau ada foto tuan guru maka tidak akan ada bala yang datang. Ini syirik. Tidak ada yang bisa menolak bala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan cara kita untuk menolak bala dengan jimat, tidak pernah. Nabi SAW telah mengajarkan kita banyak doa. Doa bangun tidur, doa mau tidur, doa keluar rumah, ada doanya. Doa masuk WC, doa keluar WC, ada doanya. Doa mau makan, doa setelah makan, ada doanya. Doa berhubungan dengan istri, ada doanya. Doa masuk pasar, ada doanya. Setiap doa naik kendaraan, ada doanya. Kenapa? Agar kita senantiasa bersandar kepada Allah. Allah yang akan menjaga kita. Doa zikir pagi dan zikir petang, ada doanya. Nabi tidak pernah mengajarkan kalau orang ingin keluar rumah, maka ambil jimat taruh di dadanya kemudian dia keluar. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya kata Nabi SAW, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka hatinya akan dibuat bertawakal kepada sesuatu tersebut. Dia tahu banyak orang kalau dia sudah terbiasa pakai jimat pelaris misalnya. Kalau dia pergi ke pasar ternyata jimatnya ketinggalan, dia enggak jadi jualan, berhenti enggak laris. Berarti hatinya bertawakal kepada jimat tersebut. Betapa banyak orang kalau keluar pakai kayu di tangannya untuk menolak jin. Kalau dia tidak pakai kayu tersebut, takut digoda oleh jin, takut diganggu jin. Bertawakalnya kepada kayu tersebut, kepada gelang kayu tersebut, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah ajarin doa. Anda bisa baca 3 qul, Anda bisa baca ayat kursi. Ngapain bersandar kepada kayu tersebut? Oh Ustaz, ini hanya sebab. Allah tidak pernah menjadikan kayu sebagai sebab untuk menolak jin. Allah tidak pernah menjadikan gelang untuk menjadi sebab untuk menolak jin. Suatu hari Nabi SAW pernah ketemu dengan seorang yang sedang memakai kalung di tangannya. Nabi bertanya, "Mahada? Apa ini?" Kata dia, "Minal wahina." Ya Rasulullah, ini untuk menolak sakit yang saya alami. Kata Nabi SAW, "Inzi'ha." Cabut itu gelangmu. Fa innaka law mita wa hiya 'alaik ma aflata abada. Kalau kau meninggal dalam kondisi gelang itu ada di tanganmu, kau tidak akan selamat selama-lamanya. Hati-hati. Seorang rajin salat, sedekah rajin sedekah, rajin baca Quran, ternyata pakai jimat. Kalau meninggal kata Nabi tidak akan selamat selama-lamanya. Nabi SAW pernah mengutus para sahabat untuk memutuskan jimat-jimat, kalung-kalung yang ditempelkan di hewan-hewan. Maka seorang hati-hati jangan pernah pakai jimat. Mau keluar rumah pakai jimat. Ini jimat menjaga saya. Kalau dia ternyata lupa jimatnya, dia pulang, ambil jimat lagi. Seorang ingin berjihad pakai jimat. Kalau jimatnya ketinggalan, ya, dia pulang lagi ambil jimat supaya tidak mati syahid. Jadi benar kata Nabi SAW, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, dijadikan dia bertawakal kepada sesuatu tersebut sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir di antara syirik kecil yang tersebar di masyarakat adalah tatayur, mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, dengan sesuatu yang didengar, dengan hari tertentu, dengan angka tertentu, dengan bulan tertentu. Ini semua namanya tatayur. Kata Nabi SAW, "At-tiyaratu syirkun." Tatayur adalah kesyirikan. Dan ini juga banyak tersebar di masyarakat. Seorang kalau ingin menikah, maka ditanya, calon suami lahir tanggal berapa? Oh ternyata Kemis Pahing. Kemudian calon istri lahir tanggal berapa? Ternyata Jumat Kliwon. Kemudian dihitung dengan rumus tertentu. Oh berarti kamu tidak boleh menikah kecuali 6 bulan lagi misalnya. Ini namanya tatayur. Syirik. Sebagian orang mengatakan, ya, kamu jangan nikah di bulan Muharram. Dan ini terjadi. Jangan nikah di bulan Muharram. Kenapa? Kalau menikah di bulan Muharram akan ada kesialan. Maka tidak ada yang berani nikah di bulan Muharram. Ini namanya apa? Kesyirikan. Seorang tatkala di rumah, tahu-tahu datang burung hantu, hinggap di rumahnya. Kemudian berpikir, burung hantu datang berarti ada tanda bala. Mungkin akan ada yang sakit, mungkin akan ada yang meninggal. Ini namanya syirik, tatayur. Seorang tidak berani, ya, untuk tinggal di kamar nomor 13. Kenapa? Menurutnya angka 13 adalah kamar angka sial. Tidak berani. Ini banyak di tanah air. Kalau kita naik pesawat tidak akan kita temukan kursi nomor 13.
Kita dapati kursi nomor 12 langsung nomor 15. 13 enggak ada. Kenapa dianggap sial? Kalau kita naik lift di Jakarta, ya. Kita masuk di lift ternyata tidak ada nomor 13. Kenapa? Karena bangunannya cuma 8 tingkat. Kenapa? Mereka takut dengan angka 13. Kita dapati lift sana angka 1, angka 2, angka 3, angka 12 sampai angka 13 tidak ada, ditulis 12A. Baru kemudian 14. Tidak berani mereka tulis 13, tulisnya apa 12? 12A. Menurut mereka angka 13 angka sial. Ya akhi, dari mana? Secara logika enggak masuk akal. Bagaimana angka 13 menjadi bisa angka sial? Dari mana? Pakai teori apa angka 13 menjadi angka sial? Apa bedanya 13 sama 14? Bedanya 11 12, enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Apa kalau seorang ya punya rumah nomor 13 berarti dia sial? Enggak masuk akal. Tapi banyak orang yang percaya. Saya tanya sama antum, boleh enggak seorang punya anak 13 orang? Oh, enggak boleh Ustaz. Anak 13 anak sial. Terus bagaimana? Langsung anak 12, langsung anak 14 loncat. Enggak masuk akal, tapi banyak orang percaya. Banyak orang percaya. Ini adalah akidahnya orang kafir yang diadopsi oleh orang Islam, kemudian diyakini dengan seyakin-yakinnya. Angka 13 adalah angka sial. Barang siapa yang meyakini ini, maka dia telah melakukan kesyirikan. Kita khawatir dia tidak dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, ini saja karena waktunya sangat terbatas yang bisa sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.